Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Rani kini sudah berada di depan gang yang sedang ditemani oleh Lala. Tetapi Lala tidak bisa lama-lama menemani Rani. Lala sudah ada janji dengan pacarnya juga. Maka dari itu Lala segera pamit kepada Rani. "Ran, maaf nih aku tidak bisa menemanimu menunggu Dion. Karena aku juga sudah ada janji dengan Ivan. Tidak apa-apa ya jika aku harus meninggalkan kamu sekarang," ucap Lala sembari sibuk menatap ke arah ponselnya. Rani menganggukkan kepalanya mengiyakan ucapan Lala. "Iya tidak apa-apa. Aku terima kasih banyak karena sudah mau menjemputku." "Oh iya, tapi jika nanti aku pulang kemalaman, jika aku ingin menginap di rumahmu tidak apa-apa ya?" jawab Rani sembari meminta izin dengan Lala. Lala mengangguk menanggapi ucapan Rani. Memang ini bukan yang pertama Rani izin menginap ke rumah Lala saat dia pulang kemalaman, jadi itu tidak masalah untuk Lala. "Ya sudah kalau gitu aku pergi dahulu. Nanti sekiranya kemalaman kamu ke rumahku saja. Telepon aku jangan hanya chat biasa, takutnya jika aku tidak meresponmu nantinya," ucap Lala sembari menyalakan motor matic miliknya. Rani mengangguk paham, sembari menatap kepergian Lala. Tidak butuh lama dari kepergian Lala, akhirnya Dion pun sampai. Dia menjemput Rani menggunakan mobil yang menurut Rani sangat asing. "Mobil kamu baru?" tanya Rani kepada Dion. Dion hanya menggeleng kepalanya menanggapi ucapan Rani. "Lalu ini mobil siapa?" tanya Rani yang penasaran. "Ini punya sepupuku. Aku kan sudah bilang kamu kalau kita akan menghadiri acara ulang tahun temanku. Dan ternyata dia merayakannya di sebuah tempat yang berada di kota. Jadi daripada naik motor sport, lebih baik aku meminjam mobil sepupuku agar kamu nyaman," jawab Dion yang membuat Rani tersenyum mendengarnya. "Sudahlah, ayo segeralah masuk. Nanti keburu malam kita sampai di sananya," ajak Dion kepada Rani. Dengan segera Rani membuka mobil dan segera masuk ke dalam mobil seperti yang diperintahkan oleh Dion. Nia, Chandra dan Nio kini sedang ngopi santai di kafe milik Nia dan Nio. Kata kakak tadi ada ingin dibicarakan tentang perusahaan. "Apa itu?" tanya Nio mengawali percakapan mereka. "Kakak tidak tahu cerita lengkapnya sih. Lebih ke Chandra yang tahu. Yang kakak tahu tadi siang saat ingin menuju dapur kantor, kakak melihat Chandra menguping percakapan dua orang OB kantor. Jadi biarkan Chandra yang menceritakan semuanya," jawab Nia atas pertanyaan Nio. Kini giliran Nio yang menoleh ke arah Chandra meminta penjelasan. "Jadi gini, tadi aku tidak sengaja mendengar percakapan kedua OB kantor. Tapi kurasa mereka bukan OB asli deh. Karena dari data aku tidak menemukan ciri-ciri dan nama mereka yang tertera," ucap Chandra yang membuat Nia dan Nio merasa heran. "Maksud Kak Chandra mereka hanya penyusup gitu, yang menyamar sebagai OB agar bisa masuk ke area kantor gitu?" tanya Nio kepada Chandra. Chandra mengangguk mengiyakan ucapan Nio. "Lalu percakapan apa yang Kak Chandra dengar dari mereka?" tanya Nio lagi. "Aku tidak paham selengkapnya bagaimana. Yang jelas mereka sedang merencanakan waktu yang tepat untuk masuk ke ruangan Nia maupun ke ruanganku. Lalu mereka berkata bahwa mereka harus menunggu instruksi dari atasan," jawab Chandra menceritakan apa yang sempat dia dengar tadi membuat Nia dan Nio berpikir sejenak. "Oke, kalau begitu besok aku akan meminta tolong dengan teman intelku untuk menyamar bekerja di perusahaan agar mereka bisa mencari tahu siapa mereka dan siapa dalang yang ada di balik mereka," ucap Nio lagi yang membuat Nia dan Chandra mengangguk paham. "Gini Kak, jika mereka bisa menyusup berarti ada orang dalam yang berani membocorkan informasi tentang perusahaan. Otomatis bisa jadi orang yang mereka sebut atasan itu adalah orang dalam di perusahaan kita," lanjut Nio membuat yang masih diangguki oleh Nia dan Chandra. "Tapi siapa ya kira-kira orang yang melakukan itu?" tanya Nia dengan heran. "Maaf sebelumnya, jika memang ada dalang dari orang dalam berarti itu tidak jauh dari orang yang tidak menyukai keluarga kalian. Entah itu dari Nia atau dari ayah kalian. Dan bisa dipastikan orang tersebut bisa memasukkan mereka berdua ke perusahaan karena orang itu termasuk staf penting di perusahaan. Sehingga dia dengan mudah mendapatkan informasi penting tentang perusahaan," ucap Chandra yang membuat Nio berpikir. "Masuk akal," gumam Nio yang masih didengar oleh Nia dan Chandra. "Berarti itu kita harus waspada dengan orang yang berada di seluruh divisi," lanjutnya Nio lagi. "Tapi kita jangan terlalu gegabah hingga menimbulkan fitnah untuk orang lain.
Kamu minta tolong kepada temanmu dahulu untuk memastikan siapa mereka dan siapa dalang di balik mereka. Lalu kita juga harus bisa mengumpulkan bukti yang kuat untuk menyidak mereka. Ucap Nia mengingatkan kepada Chandra dan Nio agar tidak berpikir buruk terlebih dahulu kepada siapapun. Nio dan Chandra mengangguk paham dengan ucapan Nia. Iya kak, itu pasti. Jadi besok akan ada 2 orang temanku yang berpura-pura melamar pekerjaan di perusahaan. Pesanku jangan satukan mereka. Buat mereka di bagian yang berbeda. Jawab Nio yang diangguki oleh Nia. Besok suruh dia untuk bertemu denganku langsung saja. Jangan melalui orang lain. Ucap Nia. Nia dan Chandra saling diam memikirkan tentang keteledoran mereka di perusahaan, sehingga ada penyusup yang bisa masuk begitu saja. Lani terkejut kala mobil yang dikendarai oleh Dion berhenti di salah satu klub termahal di kota. Dion, ini beneran temanmu merayakan pestanya di sini? Tanya Rani kepada Dion. Dion menoleh ke arah Rani lalu menganggukkan kepalanya. Iya, dia memberi alamatnya di sini kok. Kenapa? Jawab Dion disertai dengan pertanyaan. Rani menggelengkan kepalanya. Tapi jangan malam-malam ya keluarnya. Aku tidak pernah kemari sebelumnya. Ucap Rani seperti ketakutan. Kamu tenang saja. Jika kamu belum pernah kemari ya bagus dong, Jeti ini pengalaman pertamamu untuk kemari dan itu bersamaku. Aku akan menjagamu. Tenang saja. Jawab Dion dengan santai. Yuk masuk. Ajak Dion kepada Rani. Rani yang dengan terpaksa akhirnya hanya mengikuti langkah Dion. Sesampainya di dalam, Ranu celingukan menatap area dalam klub yang begitu berisik. Kamu jangan berlagak seperti orang noras begitu dong. Jangan buat aku malu. Bersikap biasa saja seolah kamu sering kemari. Paham? Misik Dion kepada Rani. Rani menganggukkan kepalanya dengan terpaksa. Apapun yang diberikan oleh temanku nanti kamu harus menerimanya. Atau aku tinggalkan kamu di sini. Lanjut Dion dengan berbisik. Dion celingukan mencari keberadaan teman-temannya. Dia merangkul Rani seolah-olah romantis. Itu dia mereka di sana. Ucap Dion sembari menunjuk ke arah gerombolan teman-temannya. Rani ikut menoleh lalu dengan terpaksa dia mengikuti langkah Dion yang mendekati teman-temannya. Hai guys. Sapa Dion dengan antusias. Teman-teman Dion pun menoleh ke arah Dion dan Rani. Wah, Dion akhirnya datang juga. Ngajak siapa sih, cantik juga. Ucap salah satu teman Dion yang mungkin terpesona dengan Rani. Aits, jangan berani-berani kau mendekatinya. Dia pacarku. Ucap Dion sembari memperingati teman-temannya. Teman-teman Dion pun mengangguk paham dengan ucapan Dion. Lalu Dion mempersilahkan Rani untuk duduk di kursi dekatnya. Salah satu teman Dion memberikan Rani minuman alkohol segelas. Rani bingung ingin menerima atau tidak karena Rani tidak pernah meminum hal yang seperti itu. Rani menoleh ke arah Dion, lalu diangguki oleh Dion dan diiringi tatapan yang tajam. Mau tidak mau Rani menerimanya dan meneguk minuman beralkohol itu untuk pertama kalinya. Dan hal tersebut membuat Dion tersenyum. Rani merasakan kepalanya yang sudah berdenyut akibat efek dari minuman alkohol yang dia minum tadi. Kepalaku sakit, Dion. Kita pulang saja yuk. Ucap Rani berbisik kepada Dion. Dion melirik tajam ke Rani. Nanti saja dulu. Masa teman-temanku belum ada yang pulang, aku sudah pamit pulang terlebih dahulu. Malu tahu. Jawab Dion dengan berbisik pula. Rani menunduk takut menatap ke arah Dion. Sebenarnya dia sudah tidak bisa menahan pusing di kepalanya. Tapi Dion tidak ingin diajak pulang. Tidak harus pulang ke rumah, yang penting keluar saja dari klub ini, begitulah pikir Rani. Rani hanya diam kala Dion dan teman-temannya menikmati pesta yang sedang mereka lakukan. Berulang kali Rani menolak minuman yang disodorkan oleh teman Dion karena dia merasa sudah tidak kuat menahan peningnya lagi. Minumlah sekali lagi, setelah itu kita pergi dari sini. Bisik Dion yang sebenarnya dia malu karena Rani seringkali menolak pemberian temannya. Rani menganggukkan kepalanya patuh kepada Dion. Dion tersenyum saat Rani meminum alkohol yang diberikan temannya dengan kadar yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Sesuai dengan ucapan Dion tadi. Setelah melihat Rani meminum alkohol tersebut, Dion segera mengajak Rani untuk pergi keluar dari klub. Dion menuntun Rani yang sempoyongan. Guys, aku pergi dulu ya. Nih anak cupu sudah tidak kuat lagi untuk lanjut minum-minum. Pamit Dion kepada teman-temannya. Oke ya. Hati-hati kau dan terima kasih sudah datang walau mengajak pacarmu yang cupu itu, tapi tidak masalahlah jika dia cantik.
Jawab salah satu teman Dion yang sedang mengadakan pesta. Dion menahan malu karena celetukan temannya tadi membuat yang lain menertawakan dirinya. Dasar wanita merepotkan saja. Gumam Dion kepada Rani yang sudah tidak kuat menahan dirinya sendiri. Kepalaku pusing. Aku ingin segera tidur, ucap Rani tanpa sadar. Dion membawa Rani ke area parkir mobil yang dia bawa tadi. Dion meletakkan Rani ke kursi penumpang depan, lalu dia dengan segera melangkah menuju ke arah kursi pengemudi. Dion menyalakan mesin mobil dan mengendarai mobilnya untuk keluar dari area klub malam tersebut. Kepalaku sakit. Aku tidak kuat lagi, gumam Rani yang membuat Dion menoleh ke arahnya. Iya, kita akan sampai ke tujuan dan tidur di sana, jawab Dion menanggapi ucapan Rani. Rani terdiam lagi seperti dia mendengar jawaban Dion. Beberapa menit kemudian mobil yang dikendarai Dion telah memasuki ke area hotel. Dion memarkirkan mobilnya lalu keluar melangkah ke arah pintu penumpang di sampingnya. Dia membantu Rani keluar dan memapah Rani berjalan menuju ke area resepsionis hotel. Permisi mbak, bisa saya menyewa kamar selama 1 malam? 1 kamar saja, saya dengan istri saya, ucap Dion yang baru saja sampai di tempat resepsionis. Petugas resepsionis tersebut menatap ke arah Rani yang mungkin sudah pingsan. Dia dibuat heran dengan apa yang terjadi dengan Dion dan Rani. Saya baru saja menikah dan akta nikah saya belum jadi. Jadi saya tidak bisa memberikan bukti nikah saya, lanjut Dion lagi yang membuat petugas resepsionis tersebut langsung mengangguk mengiyakan ucapan Dion. Ah iya mas, M atas nama siapa? Dan apakah saya bisa melihat kartu identitas Anda? Tanya petugas resepsionis tersebut yang diangguki oleh Dion. Ardion Windaya, ucap Dion sembari memberikan kartu identitas miliknya. Petugas resepsionis menerima dan langsung memberikan kunci kamar yang akan Dion dan Rani tempati. Kamar Anda berada di nomor 208 yang berada di lantai 2. Ini kunci dan kartu identitas Anda kami kembalikan. Untuk biaya semalam itu seharga Rp175.000, ucap resepsionis tersebut. Dion memberikan uang sebesar yang diminta oleh resepsionis dan diterima dengan sopan oleh penjaga resepsionis tersebut. Terima kasih mbak, ucap Dion sembari tersenyum kala menerima kunci kamar dan kartu identitas miliknya. Dion langsung beranjak pergi menuju ke lift untuk menaiki lantai 2 yang dimaksud oleh petugas resepsionis hotel. Setelah sampai di lantai 2, Dion celingukan mencari kamar nomor 208 sembari memapah Rani. Beberapa saat kemudian Dion mendapatkan nomor kamar tersebut. Dia tersenyum sembari melirik ke arah Rani dengan penuh arti. Dia membuka pintu kamar tersebut dan membawa Rani masuk ke dalam kamar itu. Bu, Rani kemana? Kok malam-malam begini dia tidak ada di rumah? Tanya Ilham kepada sang ibu. Bu Maya yang sedari tadi sedang menonton televisi bersama dengan Dini pun menoleh ke arah Ilham. Oh tadi sore izin katanya ingin kerja kelompok di rumah Lala. Tadi ibu juga melihat dia dijemput oleh Lala kok, jawab Bu Maya seadanya. Terus belum pulang sampai saat ini? Tanya Ilham lagi yang membuat Bu Maya mengangguk dengan santai. Kok ibu bisa biasa saja sih Rani tidak pulang? Rani itu anak gadis lobu. Bahaya jika malam-malam begini dia belum ada di rumah, ucap Ilham. Ya dia bilang ke ibu kalau pulang kemalaman dia lebih memilih menginap di rumah Lala. Jadi mungkin saja dia sekarang sudah tidur di rumah Lala, jawab Bu Maya. Bu jangan dibiasakan mengizinkan Rani untuk tidak pulang begitu. Tidak enak didengar oleh tetangga jika mereka tahu Rani sering tidak pulang. Apalagi dengan keluarga Lala. Harusnya punya segan dan malu terhadap keluarga Lala, ucap Ilham yang sebenarnya dia geram dengan ibunya karena segampang itu dia mengizinkan Rani untuk tidak pulang ke rumah. Sudahlah Ham, lagian adikmu sudah dewasa. Dia pasti tahu mana yang benar dan mana yang salah. Selagi dia tidak neko-neko biarkan saja, sesuka dia mau main kemana saja, jawab Bu Maya seenaknya. Bukan begitu Bu maksud Ilham. Rani itu, kok kamu jadi yang mengatur hidup Rani? Jangan mentang-mentang kamu kakak Rani kamu merasa yang paling memiliki hak untuk mengatur hidup Rani ya Ham. Ingat di atas kamu itu masih ada ibu. Jadi apapun yang anak ibu lakukan itu hanya ibu yang paling hak mengizinkannya, ucap Bu Maya memotong ucapan Ilham. Ilham menghela nafasnya dengan kasar. Dia tidak habis pikir dengan ucapan sang ibu. Kenapa ini? Kok bersih tegang seperti ini?
ucap Agum yang baru saja sampai di ruang televisi. Itu adikmu. Berlagak sok menceramahi ibu tentang Rani. Jawab Bu Maya seadanya. Maksudnya? Tanya Agum yang tidak paham dengan arah pembicaraan mereka. Jadi gini mas, Rani kan anak gadis, lalu dia sering tidak pulang dengan alasan menginap di rumah Lala. Dan itu sering kali terjadi. Aku hanya menegur ibu agar ibu tidak semudah itu untuk memberi izin Rani tidak pulang seperti ini. Tapi ibu malah tidak terima. Ucap Ilham memberi penjelasan kepada Agum. Agum menganggukkan kepalanya paham dengan arah pembicaraan mereka. Ya sudah, biarin saja. Toh Rani juga sudah besar. Lagian dia kan menginap di rumah teman perempuannya. Bukan di rumah laki-laki, jadi aman-aman saja kan? Tidak perlu dipermasalahkan. Jawab Agum yang malah membuat Ilham semakin gondok. Tapi Rani itu anak gadis mas. Itu tidak baik. Seharusnya dia memiliki segan dan rasa tidak enak kepada keluarga Lala. Ucap Ilham membela diri. Sudahlah Ham, tidak perlu dibahas lagi. Lagian Lala maupun keluarganya tidak mempermasalahkan hal itu kan? Jika itu masalah untuk mereka, pasti Lala maupun keluarganya akan datang kemari menegur kita. Toh sampai saat ini mereka tidak menegur kita, jadi aman-aman saja. Jawab Agum menanggapi ucapan Ilham. Terserah ibu sama mas sama saja. Aku lelah jika harus berdebat dengan kalian. Semoga apa yang aku takutkan itu tidak benar terjadi kepada Rani. Ucap Ilham sembari berdiri dan langsung melenggang pergi meninggalkan Agum dan Bu Maya. Agum dan Bu Maya hanya menatap kepergian Ilham dengan biasa saja. Bersambung.